Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati seluruh pemirsa yang hadir pada kesempatan ini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat sehat, yang telah memberikan kita nikmat sempat, yang telah memberikan kita nikmat, yaitu dengan kita sejuk, dengan kita segar, menghirup udara oksigen yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita berbuat kebaikan, sekecil apapun, sebesar apapun, tidak lupa kita niatkan karena ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi yang terakhir, suri tauladan kita. Sesosok Nabi yang memiliki sifat siddiq, memiliki sifat jujur, memiliki integritas yang sangat luar biasa. Salawat berserta salam kita curahkan kepada sesosok Nabi yang memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, memiliki sifat yaitu tabligh, menyampaikan kebaikan-kebaikan, yaitu seorang nabi yang memiliki sifat fatanah, memiliki sifat kecerdasan, yaitu nabi kita terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita sepakat pedoman kita adalah Al-Qur'anul Karim. Sepakat pedoman kita adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita simak. Salah satu hadisnya yaitu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ternyata salah satu yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah muliakan, tentunya yang namanya ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya naik haji. Tetapi ibadah ini universal. Ibadah ini cakupannya sangat luas. Membuang batu di tengah jalanan dengan niat karena Allah, supaya saudara kita terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin terperosok, mungkin terpeleset. Maka ketika diniatkan seperti itu akan menjadi nilai ibadah. Kita membuang sampah, bekas permen yang kita makan pada tempatnya, itu adalah bernilai ibadah. Para pemirsa yang Allah muliakan, di dalam hadis ini tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan nanti kelak pada hari kiamat yang huru-haranya luar biasa. Karena memang pemuda yang rajin beribadah ini adalah pemuda yang lulus menghadapi ujian-ujian dalam kehidupannya. Dari ujian mungkin pengaruh pergaulannya, mungkin dari ujian sosial media yang hal-hal yang negatif. Walaupun kita menyadari positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Jadi pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita renungkan di dalam hadis ini, para pemuda yang rajin beribadah ini akan memberikan yaitu efek positif
terhadap manfaat dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, mungkin di sekup wilayah kenegaraan kita. Karena kita meyakini para pemuda ini memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa, untuk kemajuan sebuah negara. Pemuda ini memiliki yaitu peran yang sangat-sangat fundamental. Maka kalau kita renungkan, para bapak yang Allah muliakan, para ibu pemerisa, para remaja yang Allah muliakan, salah satu yang sering kita dengar yaitu pendiri bangsa kita, pendiri negeri kita, salah satunya adalah Bung Karno, pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia. Kalau kita renungkan, pemuda yang akan memberikan efek positif, pemuda yang akan bisa menggoncangkan dunia, tentunya adalah para pemuda yang memiliki kualitas yang baik. Kualitas dalam segi keimanannya, kualitas dalam segi ibadahnya, kualitas dalam segi ilmu pengetahuannya, kualitas dari segi skill yang dimilikinya. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menjadikan para pemuda kita hadirin, para pemirsa yang Allah muliakan, untuk menjadikan para pemuda yang berkualitas. Salah satunya yang pertama, para pemuda kita harus mengenali fashion dia. Para pemuda kita harus tahu apa bakat dia. Para pemuda kita harus tahu minat bakatnya dia itu apa. Hobinya apa. Ketika dia menyadari hobinya dia di bidang contohnya teknologi, di bidang IT, maka perdalamlah bidang itu. Dan ketika kita meyakini ibadah itu ternyata universal, apapun skill yang dimiliki anak muda kita, apapun skill yang dimiliki generasi kita, ketika diniatkan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, maka disitulah akan ada nilai-nilai yaitu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satunya adalah harus mengenali fashion dia. Ketika anak kita sudah kenal passion dia, sudah kenal bakat dia, sudah kenal hobi dia, maka dia akan yaitu meningkat, yaitu dengan dia jelas purpose tujuan hidup dia apa. Ketika dia mengenal bakatnya, mengenali yaitu minatnya, mengenali hobinya, maka dia akan menyadari yaitu dia harus fokus fashion dia, bakat dia untuk yaitu memiliki tujuan jelas supaya dari fashion ini supaya dia terus diperdalam sehingga yaitu dalam kehidupan dia itu memiliki skill yang baik sehingga menjadikan dari skill itu mendapatkan manfaat dalam kehidupannya, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, dan bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia banyak. Secara tidak langsung. Jadi pemuda yang rajin beribadah kepada Allah itu, salah satunya adalah ketika dia kenal, mengenali bakat dia, sudah jelas tujuan hidup dia, tujuan hidupnya, apapun yang dimilikinya, apapun fashionnya, apapun kelebihan yang dia miliki, dia gunakan dalam rangka memberikan manfaat kepada orang banyak, sehingga manfaat-manfaat yang diberikan itu menjadi nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang Allah muliakan. Jadi yang pertama untuk menjadikan kita yaitu mencetak generasi muda yang berkualitas, yang kelak nanti akan dinaungi pada hari kiamat nanti. Salah satunya dia harus memiliki yaitu tujuan hidup dia apa, skillnya apa, hobinya apa. Dari hobi-hobinya yang positif, disitulah harus terus diasah supaya memberikan manfaat kepada orang banyak. Pemirsa yang Allah muliakan, kita tidak sedikit mendengar salah satu sirah sahabah. Ada namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah sesosok sahabat yang luar biasa, memiliki kecerdasan luar biasa,
memiliki skill kelebihan maziyah. Salah satunya adalah di bidang sekretariat. Maka disitulah Rasulullah SAW ketika melihat kelebihan skill yang dimiliki oleh para sahabat. Ketika itu adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit usia 17 tahun sudah mendapatkan amanah untuk menjadi yaitu sekretaris negara kalau sekarang. Dalam arti di sini luar biasa. Ketika para pemuda kita sudah mengenali fashionnya apa, tujuan hidupnya apa, profesi yang akan digelutinya apa, maka disitulah salah satu faktor yang menjadikan dia kuat secara prinsip di tengah-tengah tantangan secara pergaulan, di tengah-tengah tantangan mungkin secara sosial. Ketika sudah jelas apa hobi dia, apa tujuan hidup dia, apa profesi yang dia akan geluti, maka disitulah yang menjadikan dia hidupnya itu akan terarah. Menjadikan dia hidupnya itu akan menjadikan yaitu betul-betul bisa memberikan pengaruh, manfaat kepada orang banyak. Pemirsa yang Allah muliakan, secara tidak langsung Al-Quranul Karim salah satu pembahasan di dalam surah An-Naml ada tentang masalah yaitu bagaimana membangun sebuah peradaban. Ternyata faktor untuk membangun sebuah peradaban yang unggul, faktor untuk membangun sebuah peradaban yang berkualitas, salah satunya adalah harus memperhatikan yang namanya regenerasi. Secara tidak langsung ternyata dikatakan yang akan dinaungi kelak pada hari kiamat itu adalah para pemuda. Karena memang ketika pemuda tersebut bisa mengkanter, bisa tetap tegak dengan prinsip kebaikan-kebaikannya, maka disitulah dia akan memberikan manfaat. Tidak salah kalau kita mendengar ternyata salah satu ilmuwan yang pencipta pesawat itu adalah Ibnu Firnas. Ternyata Ibnu Firnas ini adalah pencetus pembuat pesawat pertama di dunia. Secara tidak langsung Ibnu Firnas bisa menjadi pembuat pesawat yang luar biasa. Itu karena mungkin dari mudanya sudah jelas hobi yang ingin diperdalam dia apa, tujuan hidup dia apa, profesi yang akan digeluti apa, dan tujuan itu semua adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pemirsa yang Allah muliakan, untuk menjadikan para pemuda kita berkualitas, mari kita bangun kualitas secara keimanannya. Mari kita bangun secara kualitas ibadahnya. Mari kita bangun secara kualitas yaitu ilmu pengetahuannya, dimulai dari mengenali bakat dia apa, hobi dia apa, sehingga dia akan jelas purpose tujuan hidupnya, sehingga dia akan jelas profesi yang akan digelutinya di bidang apa, sehingga ketika dia jelas fashionnya apa, purpose tujuan hidupnya apa, profesi yang akan digelutinya apa, disinilah akan menjadi para pemuda yaitu yang handal, yang berkualitas, yang bisa memberikan pengaruh kepada orang banyak, sehingga insya Allah ketika para pemudanya sudah memiliki kualitas yang bagus, bangsa kita, negeri kita betul-betul akan tegak, yaitu nilai-nilai ketuhanan kepada Yang Maha Esa, akan terbangun kemanusiaan yang adil dan beradab, akan terbangun persatuan Indonesia, akan terbangun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir akan terbangun nilai-nilai yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, ini yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali para pemirsa. Insya Allah kita semua sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.